Skandal dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Randy Kjarnet dengan Syahnaz Sadiqah nampaknya mengisahkan buntut panjang yang terjadi usai adanya kasus tersebut. Bagaimana tidak, hal itu terjadi lantaran Lady Nayawan selaku istri dari Randy nampaknya semakin kekeh untuk berpisah atas apa yang telah dilakukan sang suami terhadap dirinya. Meski Randy memutuskan untuk mengubah tato yang berada di tubuhnya, hal itu seolah tak menggoyahkan keputusan Lady Nayawan untuk mengakhiri hubungan pernikahan yang telah ia jalin selama 9 tahun. Sebagaimana hal itu pula yang diungkapkan oleh Dr. Richard Lee selaku kerabat sekaligus rekan kerja Lady, yang mengatakan bahwa tato tersebut telah menjadi luka yang tertanam, sekaligus kenangan pahit yang tak akan Lady lupakan. Lantas, curhatan apa saja yang disampaikan oleh Lady Nayawan kepada Dr. Richard? Benarkah pula jika Lady juga turut menyinggung penyesalan atas apa yang dilakukan Randy terhadap dirinya? Ya, kalau diubah gambarnya bisa jadi berubah ya. Yang aku teleponan dengan Randy kemarin, dia juga bilang mau ubah tatonya, mau dimodif karena dia sudah temuin tato artis, dia bilang. Ya, tapi kan walaupun tatonya diubah kan tetap menjadi kenangan yang pahit ya, tetap bagi Lady ya. Itu mungkin yang harus kita maklumin bersama. Dari segi Lady, yang Lady rasakan kan seperti itu ya. Jadi kemarin kan Lady bilang ada 2 poin sih sebenarnya waktu kami ngobrol, ya ngobrol-ngobrol sebagai teman lah yang ngobrol ya. Ada 2 poin. Yang pertama, ya wanita itu bisa jahat. Maksudnya wanita itu bisa jahat itu maksudnya setelah melakukan banyak hal tapi kayak biasa aja ya gitu ya. Itu mungkin maksud beliau. Dan saya pikir ya itu kan apa yang beliau rasakan. Dia kan curhat ya. Dan beliau kan ada korban. Menurut saya ya sah-sah aja sih. Terus yang kedua, waktu kejadian klarifikasi itu sebenarnya saya pertama kali tahunya itu dari Lady justru. Lady kan chat saya tuh, ini dok, lihat dok katanya kan akhirnya ada yang ngaku, dia bilang. Di situ saya baca pertama kali ya. Terus saya nonton dan saya sih sepakat ya dengan ya beberapa mungkin pengamat ya di luar sana kan ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa menyesal itu ada 2 ya. Jadi saya harapkan semua orang kan manusia itu pernah berbuat salah ya, nggak ada masalah sih. Yang penting benar-benar ngerasa buat salah dan pengen memperbaikin diri, asal jangan menyesalnya itu karena ketahuan, bukan kayaknya menyesalnya bukan karena salahnya gitu. Yang kasihan sebenarnya anak-anak ya sebenarnya. Kalau aku ngelihat yang kayak gini sebenarnya sih, kalau secara pribadi itu sebenarnya agak sulit mau diperbaikin ya, karena luka yang dibuat itu juga terlalu dalam ya. Tapi ini kan ada anak-anak yang harus diperhatikan. Mungkin itu concernnya sih bagi saya. Jadi kalau saya sarankan dia rujuk, nanti ternyata rujuknya dia justru membawa malapetaka kan justru kesiannya saya akan disalahin. Kalau saya malah ngomporin kayak gitu, malah mereka jadi bercerai, nanti kan mereka bercerai, penyesalannya justru ada di saya, anak-anaknya justru kan saya jadi dosa ya. Tapi kalau misalnya saya bisa bantuin mereka rujuk dan memang dalam hati mereka juga pengen rujuk, kayak itu kan akan jadi pahala bagi saya. Itu aja sih, aku cuma ngomong dengan dia apapun yang terbaik. Apapun keputusan kamu, aku akan support. Mau kamu tetap bercerai ataupun kamu mau rujuk, aku siap support kamu, intinya kayak gitu. Berbeda dengan Lady yang telah bulatkan tekadnya untuk bercerai, baru-baru ini Syahnaz dan JJ justru tengah hangat diperbincangkan oleh warganet lantaran keduanya yang tengah menunjukkan kemesraan di hadapan publik. Hal itu terlihat ketika Syahnaz mendampingi suaminya saat akan bertanding tenis. Dengan sigap saat JJ yang kalah melawan tim Ibnu Jamil, adik dari Raffi Ahmad itu pun langsung mendekat ke arah suaminya dan memberi dukungan untuk sang suami. Lantas, seperti apa reaksi seorang psikolog menyikapi adanya fenomena tersebut? Tapi kalau saya melihatnya mereka punya cara untuk meredam itu. Ada contoh kakaknya kan, ada cara dia meredam masalah-masalah yang terjadi pada dia. Itu akhirnya berjalannya baik-baik aja. Ngerti maksud saya ya? Ya kakaknya dari yang perempuan kan caranya. Nah ini mungkin caranya sudah dipakai juga. Berarti kan akan hilang gitu cerita itu. Tapi kalau dipanas-panasin kemudian reaksinya berlebihan, bikin apa yang heboh seperti yang kita biasa harapkan dari orang yang mengalami masalah ini, misalnya kayak gitu, itu kemudian jadi lebih kelihatannya jadi lebih nggak oke gitu. Nah kalau dengan ini siapa yang mau ngapain lagi, orang mereka baik-baik aja gitu. Bahwa itu membangun image, belum tentu rumah tangganya baik-baik aja, mungkin juga. Karena orang yang tidak bereaksi, orang yang diem, yang ketawa dan sebagainya, belum tentu hatinya nggak bergejolak gitu. Hanya dia
mereka berdua dengan Tuhan yang tahu logikanya. Orang kalau melakukan satu kesalahan itu pasti pasangannya akan marahnya luar biasa. Kita nggak lihat kejadian ini di pasangan ini, beda karena mungkin sudah dibereskan di dalam negeri lah, ibaratnya di domestiknya ya, antara dia dengan istrinya, antara suami dengan istrinya, untuk kemudian mungkin sudah ada juga dari awal pernikahan seperti kesepakatan kalau ada gini artinya gini ya, jangan sampai kemudian kita pecah atau apa karena kamu terima saya padanya. Ini bisa aja di sebelum itu sudah ada kesepakatan dulu gitu, sehingga yang muncul adalah kelihatannya baik-baik saja. Beda dengan pasangan dari selingkuh yang satunya itu malah lebih heboh kan. Nah, yang normal yang mana? Yang normal itu yang sesuai dengan kaidah keluarga mereka sebetulnya. Tapi kalau misalnya ditanya apakah si keluarga ini sedang membangun image, mungkin saja, karena sementara ini kan sudah hancur. Dan konten itu bagi mereka kalau menurut saya penting banget ya. Jadi mereka coba membuat sesuatu yang berbeda dari alur yang biasanya orang marah, ini enggak, teredam. Karena yang menjadi suami mengayomi, melindungi, menerima istrinya apa adanya. Mau apa orang luar, itu udah finish menurut saya. Udah nggak ada orang yang harus bikin rumor tertentu. Yang punya masalah aja baik-baik aja, kenapa dunia ribut gitu. Nah, kalau juga tentang menyemangati, ini mungkin masih dalam prosedural yang sama, dimana ini reaksinya itu adalah membuat orang melihat bahwa mereka itu nggak terkena apa-apa loh gitu. Apapun yang terjadi sebelumnya, apapun yang diviralkan, mereka punya kehidupan yang tetap baik-baik saja gitu. Kalau ini Kak, saya melihatnya bahwa mungkin mereka sudah menghadapi masalahnya, tapi secara intern, di mana dunia nggak usah tahu. Kalau flight itu artinya mengabaikan. Nah, kalau dia mengabaikan itu kemungkinan nanti mungkin pisah rumah atau apa gitu. Tapi kalau ini mereka berjalan dengan kehidupannya, tidak kelihatan flight, mungkin masalah sudah terselesaikan. Tapi berarti kalau menurut saya, jangan sampai masalah ini dalam keluarga tidak selesai, terus kemudian jadi masalah baru karena berkepura-puraan ini. Moga-moga apa yang ditampilkan itu betul-betul yang genuine, yang asli, sehingga bisa betul-betul memperbaiki rumah tangga mereka.